Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu manajemen pasar modal konvensional dari mata kuliah pasar uang dan modal. Video ini saya buat untuk melaksanakan ujian akhir semester 5 mata kuliah pasar uang dan modal dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Mulyono SHMM. Sebelumnya, perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Imron, NIM saya 28920500010. Prodi saya Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pancasakti, Bekasi. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan kali ini, yaitu dengan materi manajemen pasar modal konvensional. Oke, slide pertama ada pasar modal merupakan bagian dari pasar keuangan yang kegiatannya berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek atau perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan atau lembaga profesi yang berkaitan dengan efek untuk melakukan transaksi jual beli. Efek adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, bukti rek atau right issue, dan waran. Oke, selanjutnya ada tujuan pasar modal. Yang pertama, memperoleh dividen. Ditujukan pada keuntungan yang akan diperolehnya berupa bunga yang dibayar oleh emiten dalam bentuk dividen. Kedua, kepemilikan perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki, semakin besar pengusahaan atau menguasai perusahaan. Ketiga, berdagang. Saham dijual kembali pada saat harga tinggi. Pengharapannya adalah pada saham yang benar-benar dapat menaikkan keuntungannya dari jual beli sahamnya. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis pasar modal. Pasar perdana atau primary market. Pasar perdana adalah penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Pada pasar perdana, efek dijual dengan harga emisi sehingga perusahaan yang menerbitkan emisi hanya memperoleh dana dari penjualan tersebut. Pasar perdana merupakan pasar tempat emiten pertama kali memperdagangkan saham atau surat berharga lainnya untuk publik yang biasa dikenal dengan penawaran umum atau Initial Public Offering atau IPO. Informasi mengenai suatu perusahaan atau emiten yang akan menawarkan sahamnya untuk pertama kali pada masyarakat dapat diketahui melalui prospektus ringkas yang diiklankan minimal di harian nasional, public expose atau prospektus. Selanjutnya ada pasar sekunder atau secondary market. Pasar sekunder adalah penjualan efek setelah penjualan pada dasar perdana berakhir. Pada dasar sekunder, harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. Pasar sekunder adalah pasar yang memperdagangkan efek setelah IPO, yang perdagangannya hanya terjadi antar investor yang satu dengan yang lainnya. Pada pasar sekunder, harga efek ditentukan berdasarkan kualitas efek tersebut. Naik turunnya kurs suatu efek ditentukan oleh daya tarik menarik antara permintaan dan penawaran efek tersebut. Dengan kata lain, kekuatan supply dan demand dari saham tersebut yang akan menentukan harganya. Selanjutnya C. Bursa paralel. Bursa adalah pasar yang di dalamnya berjualan usaha jual beli saham dan surat berharga lainnya, yang juga melibatkan para broker yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Bagi perusahaan yang telah menerbitkan efek yang akan menjual efeknya melalui bursa dapat dilakukan melalui bursa paralel. Bursa paralel merupakan alternatif bagi perusahaan yang go public untuk memperjualbelikan efeknya jika memenuhi syarat yang ditentukan pada bursa efek. Slide selanjutnya ada perbedaan pasar perdana dan pasar sekunder. Di sini ada keterangan, yaitu ada harga, biaya, jangkauan waktu, penjualan, dan cara memesan. Dan ada pasar perdana tetap ditentukan oleh penerbit surat berharga, tidak dikenakan biaya komisi, terbatas, dilaksanakan melalui agen penjual. Selanjutnya pasar sekunder berfluktuasi, ditentukan oleh pengaruh supply dan demand. Selanjutnya ada dikenakan biaya komisi dan tidak terbatas dan dilaksanakan oleh anggota bursa. Slide selanjutnya ada kelembagaan pasar modal. Visi pasar modal. Visi pasar modal adalah menjadi otoritas pasar modal yang berkualitas internasional, yang mampu mendorong, mengawasi, dan memelihara pasar sehingga berdaya saing global dan mendukung perkembangan ekonomi nasional.
Selanjutnya ada misi pasar modal. Yang pertama, menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien untuk menciptakan perekonomian nasional yang baik. Kedua, menciptakan iklim kondusif bagi perusahaan dalam memperoleh pembiayaan bagi pemodal dalam melakukan alternatif investasi. Ketiga, mengembangkan masyarakat yang berorientasi pasar modal dalam membuat keputusan pembiayaan dan investasi. Keempat, mewujudkan lembaga independen dan berkualitas internasional yang selalu memperbaharui dan mengembangkan diri. Selanjutnya ada fungsi pasar modal, sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif, sumber pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional. Dan yang ketiga, mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja. Keempat, mempertinggi definisi alokasi sumber produksi. Kelima, memperkokoh beroperasinya mekanisme financial market dalam menata sistem moneter karena pasar dapat menjadi sarana open market operation sewaktu-waktu dapat diperlukan oleh bank sentral. Keenam, menekan tingginya tingkat bunga menuju suatu rate yang reasonable. Ketujuh, alternatif investasi bagi para pemodal.